Setiap manusia lahir membawa garis takdirnya sendiri. Dalam ilmu primbon Jawa, hari lahir bukan hanya penanda waktu, tapi juga jendela yang mengungkapkan siapa kita sebenarnya, dari sifat, rezeki, hingga nasib yang menanti. Dan di antara sekian banyak weton, Pahing disebut sebagai weton para pejuang semesta, mereka yang lahir dengan misi besar dalam hidupnya. Orang yang lahir di weton Pahing membawa getaran api dan angin. Api memberi semangat yang membara, keberanian menembus batas, dan jiwa pantang menyerah. Sementara angin memberi keluasan, kemampuan beradaptasi, dan kecepatan berpikir yang luar biasa. Dua unsur ini menjadikan mereka sosok yang tidak pernah tenang sebelum mencapai tujuan. Bila mereka diam, jiwanya gelisah, seolah ada bisikan dari dalam hati yang terus mendorong untuk maju. Dalam kitab kuno primbon Betal Jemur ada makna, tertulis bahwa orang Pahing adalah wong kang gadah watak geni kang urip terus ing jero ati, orang dengan api yang menyala di dalam hatinya. Artinya, mereka diciptakan bukan untuk hidup biasa-biasa saja. Ada misi besar yang harus mereka jalani, entah itu membangun usaha, menolong orang, atau mengubah nasib keluarga mereka menjadi lebih baik. Namun, di balik semua kekuatan itu, orang Pahing juga membawa beban energi leluhur. Leluhur mereka seringkali meninggalkan utang spiritual, berupa janji, nazar, atau amanah yang belum tuntas di masa lalu. Dan tugas keturunan Pahing adalah menuntaskan itu melalui kerja keras dan ketulusan. Itulah sebabnya, hidup orang Pahing sering naik turun. Hari ini mendapat rezeki besar, besok bisa hilang tak berbekas. Tapi dari setiap jatuh bangun itu, mereka justru ditempa menjadi manusia kuat dan berpengaruh. Dalam dunia spiritual Jawa, weton Pahing juga dianggap punya pancer sing nyala, pusat energi yang bercahaya. Cahaya ini membuat mereka mudah dikenal, mudah dipercaya, dan seringkali jadi panutan tanpa mereka sadari. Tapi ingat, semakin terang cahaya seseorang, semakin besar pula bayangan yang mengikutinya. Karena itu, orang Pahing harus belajar mengendalikan diri. Bila sombong dan terlalu percaya diri, energi api di dalam dirinya bisa berubah menjadi bara yang membakar kehidupannya sendiri. Leluhur Jawa berpesan, "Geni iku padang nanging uga ngobong." Api itu menerangi, tapi juga bisa membakar. Mereka yang lahir di weton Pahing diberi anugerah kekuatan besar, tapi juga tanggung jawab besar. Bila mereka menggunakan kekuatan itu untuk kebaikan, semesta akan membuka 7 jalan rezeki untuknya. Namun jika disalahgunakan, semua pintu itu bisa tertutup seketika, meninggalkan mereka dalam kehampaan. Maka dari itu, sebelum melangkah lebih jauh, orang Pahing harus mengenal dirinya sendiri. Menyadari betapa besarnya kekuatan yang mengalir dalam darahnya, dan menggunakan itu bukan untuk pamer, tapi untuk menebar manfaat bagi sesama. Karena ketika hati mereka lurus dan niatnya tulus, rezeki dari arah yang tak disangka-sangka akan datang dengan sendirinya. Setiap weton membawa getaran hidup yang unik. Namun bagi mereka yang lahir di Pahing, getaran itu seperti bara api yang tak pernah padam. Bahkan saat dunia seolah menolak, semangat orang Pahing tetap menyala. Mereka terlahir sebagai pejuang energi rezeki, pemburu peluang, dan pemimpin alami yang selalu memancarkan daya tarik luar biasa. Dalam ilmu kejawen, Pahing termasuk weton dengan elemen api yang berpadu dengan angin timur. Kombinasi ini menciptakan kepribadian yang dinamis, mudah bergaul, cepat belajar, dan selalu ingin jadi yang terdepan. Tak jarang, orang-orang di sekitarnya merasa terinspirasi hanya dengan melihat mereka bekerja atau berbicara. Aura api yang mereka bawa mampu menyalakan semangat orang lain, sementara unsur angin memberi mereka kelincahan berpikir yang tak dimiliki banyak orang. Energi api dalam diri Pahing adalah sumber kekuatan sekaligus penarik rezeki. Ketika mereka meniatkan sesuatu dengan tulus, semesta seperti ikut membantu. Jalan-jalan yang tadinya tertutup tiba-tiba terbuka, dan keberuntungan datang beruntun. Namun, ada sisi lain yang jarang disadari. Api yang sama bisa membakar jika mereka dikuasai emosi,
keserakahan, atau keangkuhan. Karena itu, leluhur selalu berpesan, sing bisa ngendhaleni geni, iku sing menang. Siapa yang mampu mengendalikan apinya sendiri, dialah yang akan menang. Orang Pahing juga memiliki aura magnetik yang kuat. Mereka seringkali disukai banyak orang tanpa alasan jelas. Dalam pertemuan, mereka tampak menonjol. Dalam kelompok, suara mereka paling didengar. Kekuatan ini adalah berkat dari cakra solar plexus, atau pusat energi yang terletak di perut, yang dalam tradisi Jawa disebut pusar pancering daya. Selama cakra ini bersih, artinya hati mereka tidak iri, tidak dengki, tidak serakah, maka getarannya akan terus menarik rezeki dan keberuntungan. Tapi bila hati mereka mulai keruh, maka aura itu perlahan meredup. Rezeki yang dulu mudah datang, mendadak macet. Orang yang dulu membantu, tiba-tiba menjauh. Inilah pertanda bahwa api semesta dalam diri mereka mulai tidak seimbang. Untuk menstabilkannya, orang Pahing disarankan melakukan ritual sederhana seperti mandi air bunga 7 rupa pada malam Jumat Kliwon, menyalakan dupa cendana sambil berdoa memohon ketenangan batin, dan memperbanyak sedekah. Karena sedekah bagi orang Pahing bukan hanya amal, tapi cara menyejukkan apinya sendiri. Menurut naskah Serat Sabda Palon, api dalam diri manusia adalah perwujudan dari roh penggerak rezeki. Bila api itu dikelola dengan kesabaran, maka ia akan jadi cahaya penerang. Tapi bila dibiarkan liar, ia bisa menjelma jadi amarah dan nafsu yang menghalangi berkah. Maka tak heran, banyak orang Pahing yang sukses besar setelah berhasil mengendalikan dirinya. Mereka belajar menyalurkan api itu ke hal-hal positif, berusaha keras, menolong orang lain, dan menjaga kesetiaan pada janji. Semesta mencintai orang yang kuat tapi tetap rendah hati. Dan disitulah letak kekuatan sejati weton Pahing, mereka yang membakar jalan menuju rezeki, tanpa membakar dirinya sendiri. Dalam dunia primbon Jawa, tidak semua weton memiliki jalan rezeki yang sama. Ada yang rezekinya mengalir pelan tapi pasti, ada pula yang naik turun seperti ombak. Namun, bagi mereka yang lahir di weton Pahing, garis rezekinya digambarkan sebagai lintasan kilat, datang tiba-tiba, cepat, dan tak bisa ditebak arahnya. Leluhur menyebutnya, pancer rezeki sing melumpat, yang berarti rezeki yang melompat-lompat. Kadang mereka hidup pas-pasan selama berbulan-bulan, lalu tanpa diduga datang peluang besar, dagangan laris manis, proyek tak terduga, atau pertolongan dari orang berkuasa. Fenomena ini bukan kebetulan. Dalam pandangan spiritual Jawa, energi weton Pahing sangat aktif berinteraksi dengan getaran dunia halus. Ketika mereka sedang butuh, semesta seolah berbisik pada orang lain untuk membantu. Orang Pahing seringkali punya kisah rezeki ajaib. Misalnya, tiba-tiba dapat pekerjaan tanpa melamar, menemukan uang di jalan saat kepepet, atau ditolong orang yang baru dikenal tapi membawa keberuntungan besar. Mereka punya aura pemanggil rezeki, yang bisa bekerja tanpa disadari. Namun, karena sifat rezekinya yang melompat, mereka harus pandai menjaga keseimbangan. Jika tidak, berkat itu bisa hilang secepat datangnya. Primbon kuno menjelaskan, rezeki orang Pahing ibarat burung elang liar. Jika dijaga dengan kasih dan kesabaran, ia akan kembali setiap kali terbang jauh. Tapi bila diabaikan atau dipaksa, ia tak akan kembali selamanya. Itulah sebabnya banyak orang Pahing yang pernah kaya raya lalu jatuh miskin mendadak, bukan karena nasib buruk, tapi karena energi rezekinya tersumbat oleh keserakahan dan amarah. Agar rezeki mereka terus mengalir, leluhur memberi 3 petuah sakral. Jaga ucap dan janji. Orang Pahing jika ingkar, energinya pecah dan rezekinya tersumbat. Hormati ibu dan leluhur. Doa restu ibu adalah pintu gerbang utama bagi keberuntungan mereka. Berbagi ketika berlebih. Setiap sedekah mempercepat kembalinya energi rezeki berlipat ganda. Bahkan dalam kitab Serat Wening Sukma, disebutkan, Wong Pahing yen ora kendel lan ora tulus, bakal ora nemu kabegjan. Artinya,
Orang Pahing yang tidak berani dan tidak tulus, tidak akan menemukan keberuntungannya. Rezeki orang Pahing bukan sekadar uang. Kadang berupa ide cemerlang, teman yang setia, atau situasi yang membuka peluang baru. Bila mereka mampu membaca tanda-tanda semesta dan bertindak cepat, keberuntungan itu akan terus berpihak pada mereka. Namun satu hal yang paling unik, energi rezeki Pahing sangat peka terhadap emosi dan pikiran. Jika mereka sedang marah, khawatir, atau berpikiran buruk, getaran itu bisa menolak berkah. Sebaliknya, ketika mereka bersyukur, tersenyum, dan berpikir positif, rezeki datang seolah-olah dipanggil. Maka rahasia kekayaan pertama orang Pahing bukan pada seberapa keras mereka bekerja, tapi pada seberapa jernih hati dan pikirannya saat berusaha. Salah satu keajaiban tersembunyi dari weton Pahing adalah kekuatan karismanya. Tanpa disadari, orang Pahing memiliki aura magnetik yang membuat orang lain tertarik, percaya, dan ingin menolong. Mereka tidak perlu banyak bicara. Tatapan dan kehadirannya saja sudah cukup memberi kesan mendalam. Dalam Primbon Jawa, energi karisma ini disebut daya pamor rejeki. Artinya, orang Pahing membawa pamor alami yang memantulkan cahaya keberuntungan. Semakin mereka berbuat baik, semakin terang pamor itu, dan semakin mudah rezeki mendekat. Sebaliknya, bila mereka berbohong, sombong, atau menyakiti orang, pamor itu memudar, dan rezeki ikut menjauh. Karisma orang Pahing muncul dari cakra pusar dan cakra jantung yang sangat aktif. Dalam kejawen, pusat energi di pusar adalah tempat berkumpulnya daya hidup, sementara jantung adalah sumber kasih. Ketika dua energi ini menyatu, terbentuklah getaran yang memancarkan keseimbangan, kuat tapi lembut, berani tapi menenangkan. Banyak orang Pahing yang tanpa sadar memiliki kemampuan untuk menarik peluang, rekan bisnis, bahkan pasangan yang bisa membuka pintu rezeki. Mereka cocok berprofesi sebagai pemimpin, penjual, seniman, guru spiritual, atau tokoh masyarakat, karena kata-katanya sering dipercaya dan doanya mudah dikabulkan. Namun kekuatan karisma ini bukan sekadar anugerah, melainkan ujian. Karena semakin besar daya tarik seseorang, semakin besar pula tanggung jawabnya. Jika karisma digunakan untuk menipu, merendahkan orang lain, atau menimbulkan kesombongan, maka energi itu akan berbalik menjadi kutukan, kejatuhan, kesepian, dan kehilangan kepercayaan dari banyak orang. Dalam serat Piwulang Jawi, tertulis, pamor iku ora mung sakaraga, nanging sakarasa sing resik lan ati sing jujur. Pamor tidak datang dari tubuh, tapi dari rasa yang bersih dan hati yang jujur. Oleh karena itu, orang Pahing dianjurkan untuk rutin menyucikan batin, seperti berdoa di malam hari, berzikir, atau semedi dengan niat bersyukur. Cara ini bukan sekadar ritual, tapi jalan untuk menjaga pamor rejeki agar tetap bercahaya. Dalam kehidupan sehari-hari, orang Pahing juga punya kepekaan luar biasa terhadap energi orang lain. Mereka bisa tahu siapa yang tulus dan siapa yang pura-pura. Namun sayangnya, bila mereka dikelilingi oleh orang yang iri, karisma mereka bisa tersedot. Karena itu, penting bagi mereka untuk memilih lingkungan yang positif dan tidak menyimpan dendam di hati. Ada pepatah Jawa yang berbunyi, aja nganti geni padang muda di pangobong awakmu. Artinya, jangan biarkan cahayamu sendiri yang membakar dirimu. Karisma orang Pahing adalah senjata sekaligus pelindung. Gunakanlah untuk menebar manfaat, bukan kebanggaan. Ketika karisma itu dijaga dengan hati bersih, orang Pahing akan menjadi pusat energi rezeki. Orang datang membawa peluang, semesta memberi jalan, dan apapun yang mereka sentuh akan berbuah hasil. Itulah rahasia kekayaan kedua weton Pahing. Daya tarik yang memanggil rezeki tanpa perlu dikejar. Bila dua rahasia kekayaan pertama orang Pahing terletak pada getaran rezeki dan daya karisma, maka rahasia berikutnya adalah sesuatu yang jauh lebih dalam, kode leluhur yang mengalir dalam darah mereka. Dalam kitab Primbon, Serat Betal Jemur ada makna,
tertulis bahwa orang Pahing membawa 7 pintu rezeki, masing-masing dijaga oleh energi leluhur yang berbeda. 7 pintu ini tidak terbuka sekaligus, melainkan satu persatu, sesuai dengan perjalanan hidup dan tingkat kesadaran spiritual mereka. Mari kita buka satu persatu rahasia itu. 1. Rezeki dari keberanian. Pintu pertama terbuka ketika orang Pahing berani mengambil keputusan besar. Dalam hidup, mereka sering dihadapkan pada pilihan sulit, meninggalkan zona nyaman atau tetap di tempat. Ketika mereka berani melangkah meski takut, semesta langsung memberi hadiah berupa peluang baru. Karena energi Pahing adalah energi pangudi tekad, keberanian yang memanggil rezeki. 2. Rezeki dari pertemanan. Pintu kedua muncul lewat hubungan sosial. Orang Pahing sering dikelilingi teman yang bisa membuka jalan menuju keberuntungan. Satu pertemuan kecil bisa menjadi awal bisnis besar. Satu percakapan bisa membuka gerbang kemakmuran. Karena itu, menjaga hubungan dan tidak sombong adalah kunci utama bagi mereka. 3. Rezeki dari kata-kata. Leluhur mengatakan bahwa ucapan orang Pahing memiliki daya magis. Ketika mereka berbicara dengan niat baik, kata-katanya berubah menjadi doa yang mendatangkan keberkahan. Namun bila mereka berbicara kasar atau suka meremehkan orang lain, maka ucapannya bisa menjadi kutukan yang justru menutup rezekinya sendiri. Maka berhati-hatilah dengan lidahmu, wahai Pahing, karena ucapanmu adalah magnet nasibmu. 4. Rezeki dari perjalanan. Pintu keempat terbuka ketika mereka meninggalkan rumah, merantau, atau melakukan perjalanan penting. Energi angin yang mengalir dalam diri Pahing membuat mereka makin kaya bila sering bergerak. Banyak orang Pahing yang menemukan keberuntungannya justru saat berada di tanah asing, jauh dari kampung halaman. Semesta mencintai langkah mereka yang berani menembus jarak. 5. Rezeki dari leluhur. Ini adalah pintu paling sakral. Setiap orang Pahing memiliki ikatan kuat dengan roh leluhur yang mendahuluinya. Mereka sering mendapat pertolongan tak kasat mata, misalnya terhindar dari bahaya, mendapat intuisi tajam, atau peluang besar di saat genting. Namun bantuan ini hanya datang jika mereka masih menghormati asal-usulnya, mendoakan leluhur, berziarah ke makam keluarga, dan menjaga nama baik keturunan. Jika mereka lupa diri dan menghina asalnya, pintu rezeki leluhur akan tertutup rapat. 6. Rezeki dari cinta. Orang Pahing sering mengalami perubahan besar setelah menemukan pasangan sejati. Energi cinta yang tulus membangkitkan daya spiritual mereka, memperkuat aura, dan memanggil berkah. Namun jika mereka bermain-main dengan cinta, mengkhianati kepercayaan, atau mempermainkan perasaan orang lain, maka getaran energi rezekinya akan hancur perlahan. 7. Rezeki dari amal. Ini adalah puncak dari semua pintu. Semakin banyak mereka memberi, semakin deras rezeki yang datang. Amal bukan sekadar sedekah harta, tapi juga memberi waktu, perhatian, dan kebaikan kepada sesama. Semesta menaruh hormat pada orang Pahing yang membantu tanpa pamrih. Mereka yang sudah mencapai pintu ketujuh ini hidupnya jarang kekurangan, meski tidak selalu bergelimang uang. Mereka memiliki cukup yang tak pernah habis, berkah yang terus berputar. Ketujuh pintu ini adalah kode leluhur, rahasia yang hanya terbuka bagi orang Pahing yang mengenal dirinya dengan baik. Jika mereka menjalani hidup dengan kejujuran dan niat tulus, semua pintu itu akan terbuka bersamaan, memancar seperti pelita yang tak akan padam. Weton Pahing memang bukan kaleng-kaleng. Dari sekian banyak weton dalam kalender Jawa, hanya sedikit yang memiliki kekuatan sebesar mereka. Mereka adalah anak api yang membawa cahaya semesta. Namun di balik semua keistimewaan itu, ada pesan penting dari para leluhur. Geni iku padang, nanging aja nganting luber. Api itu memberi terang, tapi jangan sampai meluap dan membakar dirimu sendiri. Banyak orang Pahing yang jatuh bukan karena kurang pintar, tapi karena terlalu percaya diri. Mereka lupa bahwa kekuatan sejati bukan pada kemampuan menguasai orang lain, melainkan pada kemampuan menguasai diri sendiri. Ketika hati mereka sombong, energi leluhur menjauh.
Tapi ketika mereka kembali rendah hati, rezeki yang hilang akan pulang dengan sendirinya. Dalam kehidupan spiritual Jawa, keseimbangan adalah hukum tertinggi. Api tanpa air akan membakar, tapi air tanpa api akan padam. Itulah sebabnya orang Pahing disarankan untuk selalu menyeimbangkan kehidupannya. Bekerja keras tapi juga menenangkan diri, berani tapi juga berempati, mencari rezeki tapi tetap berbagi. Para leluhur juga menitipkan 3 pesan sakral bagi keturunan Pahing. Jangan lupakan asalmu, karena doa leluhur adalah bentengmu dari kesialan. Gunakan ucapanmu dengan bijak, karena lidahmu mengandung kekuatan penciptaan. Berbuatlah baik tanpa pamrih, karena setiap kebaikanmu adalah persembahan bagi semesta. Dalam serat Sabda Palon, tertulis bahwa roh-roh penjaga rezeki selalu berkeliling pada waktu malam untuk mencari manusia yang hatinya tulus. Ketika mereka melihat seseorang yang rajin berbuat baik tanpa pamrih, mereka berbisik di telinga langit. Iki kudu dikuatake rezekine. Ini harus diperkuat rezekinya. Dan banyak dari mereka yang mendapat bisikan itu adalah orang Pahing. Karena getaran api dalam diri mereka sudah menyala, tinggal dijaga agar tak padam oleh amarah dan iri hati. Maka, jika kamu lahir di weton Pahing, jangan pernah meragukan takdirmu. Kamu membawa garis rezeki besar, tapi juga ujian besar. Gunakan kekuatanmu bukan untuk berkuasa, tapi untuk menolong. Gunakan karismamu bukan untuk menarik kekaguman, tapi untuk menyebar cahaya. Dan gunakan keberanianmu bukan untuk sombong, tapi untuk menembus batas-batas kebaikan. Pada akhirnya, rezeki sejati bukan sekadar harta, melainkan berkah dan ketenangan hati. Bila kamu hidup dengan rasa syukur, maka energi leluhur akan terus mengalir tanpa henti, menerangi langkahmu di dunia dan di alam setelahnya. Ojo mung golek bandha, goleko berkah. Amarga sugi sejati iku ora saka duit, nanging saka ati sing tentrem. Jangan hanya mengejar harta, tapi carilah berkah. Karena kekayaan sejati bukan berasal dari uang, tapi dari hati yang tenang. Dan ketika kamu hidup dengan hati tentram, semesta pun ikut menunduk memberi hormat. Sebab engkau telah menjadi cahaya dari weton Pahing, penjaga api leluhur yang membawa rezeki dan kedamaian bagi dunia. Itulah rahasia besar weton Pahing yang selama ini disembunyikan oleh leluhur Jawa. Bila kamu lahir di weton ini, jagalah hatimu, kuatkan niatmu, dan gunakan api semesta untuk menebar kebaikan. Karena semakin kamu berbagi, semakin besar rezeki yang akan kamu terima. Kalau kamu merasa punya aura Pahing, tulis di kolom komentar, "Aku siap menerima rezeki dari leluhur." Jangan lupa klik like, share, dan subscribe, supaya channel ini terus menyebarkan ilmu primbon yang membuka jalan rezeki dan keberkahan. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Rahayu.